Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Puspaningrum dengan NIM 241F10057 dari Prodi PLB dengan dosen pembimbing Bu Sugi Hartati SPD MPD dengan mata kuliah Pendidikan Disabilitas Laras. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian, definisi, karakteristik, penanganan, screening dan identifikasi, teori dan faktor penyebab anak tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan tingkah laku sehingga kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Definisi anak tunalaras atau emotionally handicapped atau behavioral disorder dari M. Bower bahwa anak tunalaras yaitu anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku, tetapi anak harus menunjukkan adanya komponen ini. Yang pertama, tidak mampu belajar. Yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan baik dengan teman-teman. Yang ketiga, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Yang keempat, selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi. Yang kelima, bertendensi ke arah simptom fisik
seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan di sekolah. Menurut pendapat Yulia Putri pada tahun 2010, anak tunalaras adalah anak yang mempunyai tingkah laku berlainan, tidak memiliki sikap yang dewasa, melakukan pelanggaran norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, mudah terpengaruh oleh suasana, serta kurang mempunyai toleransi kepada orang lain. Sedangkan menurut Tejaningsih pada tahun 1998, anak tunalaras yaitu anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan sosial atau emosinya sehingga dimanifestasikan lewat tingkah laku norma hukum, sosial, agama yang berlaku di lingkungannya dengan frekuensi yang cukup tinggi. Menurut Suji Hati Somantri pada tahun 2007 menjelaskan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan sosial dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan menurut Kaufman pada tahun 1995, anak tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang tidak dapat diterima secara sosial atau pribadi, tetapi masih dapat diajarkan untuk bersikap yang dapat diterima. Sedangkan menurut Asrori pada tahun 2020, anak tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Putranto pada tahun 2015, anak tunalaras sering disebut juga sebagai anak dengan gangguan emosional atau yang disebut dengan emotionally disturbed, anak dengan kekacauan psikologis atau yang disebut dengan psychologically disordered, anak dengan hambatan emosional atau yang disebut dengan emotionally handicapped. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Tantangan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti agresif, kecemasan, depresi, atau perilaku antisosial. Anak tunalaras juga memerlukan dukungan dan layanan khusus untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain. Anak tunalaras juga memiliki beberapa karakteristik umum yang bisa dikenali, yaitu yang pertama, perilaku agresif. Perilaku agresif ini sering menunjukkan seperti marah, menyerang fisik, atau verbal. Yang kedua, kesulitan mengendalikan emosi, seperti mudah merasa frustasi, marah, atau cemas, dan sering menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap situasi yang dihadapi. Yang ketiga, interaksi sosial yang sulit, seperti menjalin dan mempertahankan hubungan dengan teman sebaya atau orang dewasa. Sering terlihat menarik diri dari pergaulan sosial. Yang keempat, perilaku antisosial. Perilaku ini memiliki perilaku yang bertentangan dengan norma sosial atau aturan yang ada, seperti
berbohong, mencuri, atau merusak. Yang kelima, kesulitan dalam menyesuaikan diri. Sulit menyesuaikan diri dengan perubahan atau situasi baru. Seringkali menunjukkan resistensi terhadap perubahan. Yang keenam, masalah akademik. Mungkin di dalam masalah akademik ini mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah yang bisa disebabkan oleh gangguan perhatian, motivasi yang rendah, atau perilaku yang mengganggu di kelas. Menangani anak tunalaras memerlukan beberapa strategi penanganan yang efektif. Di antaranya, yang pertama, program pendidikan khusus, yaitu mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tunalaras, seperti sekolah-sekolah khusus atau kelas inklusi yang memberikan perhatian ekstra sangat bermanfaat. Yang kedua, terapi emosional dan perilaku. Terapi bekerja dengan anak untuk membantu mereka mengelola emosi dan memperbaiki perilaku yang tidak sesuai. Terapi ini juga bisa melibatkan teknik kognitif dan perilaku atau yang disebut CBT. Yang ketiga, dukungan keluarga. Dukungan keluarga itu melibatkan keluarga dalam proses terapi dan pendidikan yang sangat penting. Orang tua dan anggota keluarga lainnya perlu diberi pelatihan dan bimbingan untuk mendukung anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Mengikut sertakan anak dalam kegiatan seperti seni, olahraga, atau musik yang dapat membantu mereka mengekspresikan diri dan meningkatkan keterampilan sosial. Yang kelima, menggunakan teknik pengajaran positif, yaitu menggunakan metode pengajaran yang menekankan pada penghargaan positif dan reinforcement untuk memotivasi anak. Yang keenam, pengembangan keterampilan sosial. Pengembangan ini mengajarkan melalui permainan peran, latihan interaksi, dan kegiatan kelompok. Yang ketujuh, pelatihan keterampilan hidup, yaitu membantu anak mengembangkan keterampilan dasar sehari-hari seperti berpakaian, menjaga kebersihan, dan mengatur rutinitas mereka. Screening dan identifikasi anak tunalaras adalah langkah penting untuk memastikan anak-anak yang memerlukan dukungan mendapatkan layanan yang tepat. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam screening dan identifikasi anak tunalaras. Yang pertama, wawancara dengan orang tua dan guru, yaitu mengumpulkan informasi dari orang tua dan guru tentang perilaku anak di rumah dan di sekolah. Ini sangat membantu memahami konteks dan pola perilaku anak. Yang kedua, observasi, yaitu mengamati perilaku anak di berbagai situasi seperti di kelas, di lapangan bermain, atau di rumah. Observasi ini sangat membantu mengidentifikasi pola perilaku yang tidak umum dan mencolok. Yang ketiga, penggunaan kuesioner dan skala pengukuran, yaitu menggunakan pengukuran yang telah dikembangkan oleh para ahli untuk mengevaluasi tingkat gangguan emosional dan perilaku anak. Contohnya adalah constrating scales atau behavioral assessment system for children. Yang keempat, pemeriksaan medis, yaitu untuk mengidentifikasi adanya kondisi kesehatan yang mungkin mempengaruhi perilaku anak, seperti gangguan otak atau gangguan hormon. Yang kelima, evaluasi psikologis.
melakukan evaluasi ini yang melibatkan tes kognitif, tes emosi, dan tes perilaku untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi anak. Yang keenam, konsultasi dengan spesialis atau bekerja sama dengan spesialis seperti psikolog, psikiater, atau terapi untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan rekomendasi penanganan yang tepat. Yang ketujuh, pengumpulan data multisumber. Pengumpulan data ini dari berbagai sumber, termasuk orang tua, guru, teman sebaya, dan profesional kesehatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang perilaku si anak. Identifikasi yang tepat memungkinkan anak tunalaras mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat berkembang dengan lebih baik dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar mereka. Teori dan faktor penyebab anak tunalaras sangat penting untuk memahami kondisi ini. Saya akan menjelaskan beberapa teori dan faktor utama yang dikenal. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori penyebab anak tunalaras. Yang pertama, teori biologis. Teori ini menyatakan bahwa anak tunalaras mungkin memiliki faktor genetik atau biologis yang mempengaruhi perilaku mereka. Teori ini bisa termasuk gangguan neurologis atau kelainan biokimia. Yang kedua, teori lingkungan. Teori ini menyatakan bahwa lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan anak. Faktor-faktor seperti hubungan keluarga yang buruk, pengalaman negatif di sekolah, dan pengaruh budaya yang negatif dapat berkontribusi pada perilaku tunalaras. Yang ketiga, teori biologis. Teori ini menyatakan bahwa trauma atau pengalaman tidak menyenangkan dapat menyebabkan anak mengalami gangguan emosional dan perilaku seperti pengalaman kekerasan, pelecehan, atau kehilangan orang yang dicintai. Yang keempat, teori multifaktor. Teori ini menyatakan bahwa anak tunalaras adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor, termasuk biologis, lingkungan, dan psikologis. Teori ini menekankan bahwa tidak ada satu penyebab tunggal, tapi sejumlah faktor yang saling berinteraksi. Sekarang saya akan menjelaskan faktor penyebab anak tunalaras. Yang pertama, ada faktor biologis. Faktor ini mempunyai keturunan yang mempunyai riwayat gangguan mental atau perilaku gangguan neurologis atau kelainan biokimia. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan, keluarga yang tidak stabil, hubungan keluarga yang buruk, pengalaman negatif di sekolah, dan pengaruh budaya yang negatif. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu mengalami trauma, pengalaman tidak menyenangkan, kekerasan, pelecehan, atau kehilangan orang yang dicintai. Yang keempat, faktor kerusakan fisik, yaitu seperti cedera otak atau faktor lain yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan perilaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.